Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Pratama dengan NIM 2311020001 dari kelas 5 SPIA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi video ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendekatan sejarah politik. Fokus kajian pada video kali ini adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dianalisis tidak hanya sebagai seorang figur keagamaan saja, tetapi juga sebagai aktor sejarah yang memainkan peran penting dalam pembentukan tatanan sosial dan politik masyarakat Muslim Arab pada masa awal-awal dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam video ini adalah pendekatan sejarah politik yang memandang bahwa kepemimpinan sebagai praktik sosial yang selalu berinteraksi dengan konteks kekuasaan, struktur masyarakat, serta juga dinamika politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, pembahasan tidak berhenti pada aspek normatif saja, namun juga menelusuri latar sosial dan historis yang membentuk kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam video ini akan dibahas dua tema utama, yaitu tema pertama adalah karakter kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah beserta tokoh-tokoh yang membentuknya, dan tema kedua adalah figur-figur dan lingkungan sosial yang mempengaruhi gaya serta karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Melalui dua tema ini diharapkan akan muncul sebuah pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai kepemimpinan Islam pada masa awal-awal dahulu. Kepemimpinan dalam Islam tidak dapat kita lepaskan dari figur sentral seorang yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang dalam sejarah tidak hanya tampil sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai seorang pemimpin sosial dan politik seluruh masyarakat Muslim. Dalam pendekatan sejarah politik, kepemimpinan Nabi dipahami sebagai fenomena historis yang berkembang secara dinamis seiring perubahan konteks sosial, politik, dan juga budaya masyarakat pada abad ke-7 saat itu. Oleh karena itu, membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tentunya tidak akan cukup kita lakukan secara normatif atau teologis saja, tetapi juga harus dilihat melalui dua fase utama kehidupan beliau, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada kedua periode ini menampilkan karakter kepemimpinan yang berbeda, bukan karena perubahan prinsip, melainkan karena adanya perbedaan konteks sejarah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Selain itu, membahas kepemimpinan beliau juga berarti kita akan membahas relasi antara nilai dan kekuasaan. Dalam sejarah politik, relasi ini seringkali bersifat problematis karena kekuasaan cenderung mengabaikan dimensi etis. Namun, kepemimpinan Nabi justru memperlihatkan bahwa nilai moral dapat menjadi sebuah fondasi yang kokoh bagi praktik kekuasaan. Pendekatan sejarah politik yang kita gunakan memungkinkan kita untuk melihat bahwa kepemimpinan Nabi tidak lahir dalam sebuah ruang yang kosong, melainkan dalam masyarakat yang memiliki sebuah tradisi politik, struktur sosial, serta kepentingan ekonomi tertentu. Dengan demikian, setiap keputusan dan strategi kepemimpinan Nabi selalu berhubungan erat dengan realitas sosial yang dihadapi beliau pada saat itu. Oleh karena itu, memahami kepemimpinan Nabi Muhammad SAW melalui pembagian periode Mekah dan Madinah bukan sekedar pembagian kronologi saja, tetapi juga merupakan sebuah alat analisis untuk membaca perubahan konteks dan strategi kepemimpinan yang beliau gunakan secara lebih tajam dan sistematis. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menjalankan kepemimpinan dalam situasi yang sangat terbatas secara politik. Masyarakat Mekah pada saat itu yang dipimpin oleh para elit Quraisy memegang kekuasaan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dalam struktur seperti ini, umat Islam berada pada posisi minoritas yang rentan terhadap tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh para elit Quraisy. Karakter kepemimpinan Nabi pada masa ini bersifat moral dan ideologis. Nabi tidak memiliki kekuasaan secara formal, tidak juga memimpin institusi secara politik, dan tidak menggunakan instrumen yang bersifat kekerasan. Kepemimpinan beliau diwujudkan melalui keteladanan akhlak,
konsistensi dakwah tauhid, serta keteguhan dalam menghadapi penindasan yang dilakukan oleh para elit Quraisy pada saat itu. Seperti yang kita tahu, seperti kisah Bilal bin Rabah, keluarga Sumayyah, dan penindasan-penindasan serta kekerasan lainnya yang dilakukan oleh para elit Quraisy terhadap para umat muslim yang pada saat itu muslim secara sembunyi-sembunyi. Dalam konteks sejarah politik, gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memprioritaskan pembentukan basis moral dan akhlak serta etis sebelum membangun kekuasaan politik. Akhlak seperti kejujuran, amanah, keberpihakan pada kaum tertindas menjadi sebuah instrumen utama kepemimpinan beliau dalam menggait umat-umat yang baru. Lebih jauh lagi, kondisi politik Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh para elit Quraisy menjadikan kepemimpinan Nabi berada dalam posisi oposisi. Nabi tidak hanya menentang keyakinan keagamaan mereka saja, tetapi juga struktur sosial yang menopang kekuasaan elit tersebut. Hal ini membuat dakwah Islam sejak awal memiliki dimensi politik, meskipun pada saat itu belum terwujud dalam sebuah institusi yang berbentuk negara. Kepemimpinan Nabi di Mekah juga memperlihatkan kemampuan beliau dalam membangun solidaritas komunitas di tengah tekanan yang beliau hadapi. Ikatan keimanan menggantikan ikatan kesukuan sebagai dasar loyalitas yang baru. Dalam perspektif sejarah politik, ini merupakan sebuah langkah radikal yang menggeser sumber legitimasi sosial dari darah dan kabilah menuju nilai dan keyakinan. Selain itu, Nabi juga secara sadar membentuk kader-kader awal yang memiliki keteguhan secara moral dan ideologis. Kepemimpinan beliau tidak berorientasi pada kuantitas banyaknya pengikut yang beliau miliki, melainkan pada kualitas komitmen keimanan para pengikutnya. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan komunitas muslim pada fase-fase yang berikutnya. Mereka yang memiliki iman yang kuat dan tebal akan bertahan lebih baik daripada umat-umat yang hanya mementingkan pada kuantitasnya saja. Penolakan Nabi terhadap kompromi ideologis dengan elit Quraisy juga mencerminkan karakter beliau yang konsisten. Dalam situasi politik yang represif pada saat itu, kompromi mungkin tampak pragmatis jika kita lihat dalam jangka waktu yang pendek. Namun Nabi lebih memilih menjaga integritas nilai sebagai modal jangka panjang kepemimpinan beliau. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi di Mekah dapat kita pahami sebagai sebuah fase pembentukan legitimasi moral dan ideologis. Legitimasi inilah yang kelak akan memungkinkan Nabi memimpin masyarakat secara politik pada fase di Madinah. Selanjutnya adalah fase kepemimpinan Madinah. Berbeda dengan Mekah, periode Madinah menghadirkan konteks sosial politik yang sama sekali baru bagi masyarakat muslim pada saat itu. Nabi Muhammad SAW tidak lagi berada dalam posisi minoritas yang rentan akan terhadap kekerasan tanpa perlindungan, melainkan beliau diterima sebagai pemimpin komunitas di Madinah. Hijrah ke Madinah menandakan transformasi peran Nabi dari pemimpin moral menjadi pemimpin politik dan institusional. Beliau menjadi pemimpin utama di Madinah pada saat itu. Di Madinah, Nabi berfungsi sebagai seorang kepala negara, pemimpin militer, hakim, imam, dan mediator sosial yang menengahi segala masalah yang dimiliki oleh para umat muslim. Kepemimpinan beliau diwujudkan melalui pengelolaan masyarakat yang plural yang terdiri dari kaum muslim, Yahudi, beserta juga kelompok-kelompok lain yang tinggal di Madinah pada saat itu. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan-tantangan kepemimpinan yang jauh lebih kompleks daripada yang beliau hadapi di Mekah. Jika di Mekah beliau hanya menghadapi elit Quraisy saja, di Madinah beliau menghadapi konflik antar suku, perbedaan agama, dan juga banyaknya kepentingan politik yang beragam, yang sehingga menuntut kepemimpinan yang tidak hanya bermoral, tetapi juga efektif secara administratif. Kepemimpinan Nabi di Madinah menunjukkan kemampuan beliau dalam menyeimbangkan otoritas dan partisipasi. Nabi memiliki otoritas tertinggi, namun tidak memonopoli pengambilan keputusan. Musyawarah tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi dan partisipasi masyarakat muslim terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Selain itu, Nabi juga menunjukkan fleksibilitas politik dalam menjalin perjanjian dan aliansi kepada daerah-daerah lain.
Kepemimpinan Nabi tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap dinamika kekuasaan. Dalam konteks peperangan, Nabi Muhammad SAW menampilkan kepemimpinan yang terukur dan proporsional. Kekuatan militer tidak beliau gunakan secara berlebihan, tetapi diarahkan untuk menjaga keberlangsungan komunitas masyarakat Muslim dan stabilitas sosial. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi di Madinah mencerminkan kematangan politik, di mana kekuasaan dijalankan secara institusional, namun tetap dikendalikan oleh nilai-nilai akhlak Muslim yang berbudi luhur. Kepemimpinan Nabi Muhammad tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui panjangnya proses sejarah yang kompleks. Struktur sosial politik Arab pra-Islam pada saat itu yang berbasis pada kesukuan dan kabilah menuntut model kepemimpinan yang mengandalkan legitimasi sosial dan kehormatan moral yang dimiliki oleh seseorang. Perubahan posisi umat Islam dari minoritas menjadi komunitas dominan turun membentuk pergeseran karakter kepemimpinan Nabi. Ketika umat Islam lemah, kepemimpinan Nabi berfokus pada ketahanan moral dan keimanan. Ketika umat Islam kuat, kepemimpinan Nabi berorientasi pada pengelolaan kekuasaan yang beliau miliki. Pengalaman Nabi sebagai anak yatim membentuk sensitivitas sosial terhadap kelompok yang lemah. Pengalaman beliau sebagai pedagang melatih kepada kejujuran, diplomasi, dan juga kecakapan membaca situasi sosial yang ada. Selain struktur sosial dan banyaknya pengalaman personal, konteks geopolitik Jazirah Arab turut mempengaruhi kepemimpinan Nabi. Kepemimpinan Nabi harus mempertimbangkan dinamika eksternal, bukan hanya internal umat Muslim saja. Kedekatan Nabi dengan masyarakat akar rumput memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Semua faktor tersebut berpadu padan dengan akhlak Nabi sebagai fondasi utama kepemimpinan beliau. Perbedaan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW antara periode Mekah dan Madinah mencerminkan adanya adaptasi terhadap konteks sejarah. Pada fase Mekah, legitimasi kepemimpinan beliau bersumber dari otoritas moral, sedangkan pada fase Madinah, legitimasi ini didapatkan dari politik yang beliau dapatkan. Fase Mekah menyiapkan fondasi nilai, sementara fase Madinah merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam struktur kekuasaan. Dalam sejarah politik, kegagalan banyak gerakan sosial seringkali terjadi karena adanya perebutan kekuasaan tanpa adanya fondasi ideologis yang kuat terlebih dahulu. Perubahan strategi kepemimpinan Nabi tidak dapat dilepaskan dari perubahan posisi sosial umat Muslim yang semakin menguat. Kepemimpinan yang adaptif menjadi kunci keberhasilan transformasi sosial yang berkelanjutan. Akhlak menjadi benang merah yang menyatukan dua fase tersebut. Perbedaan strategi tidak menghilangkan konsistensi nilai, melainkan memperkaya ekspresi kepemimpinan Nabi. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah kepemimpinan profetik yang berkembang secara historis dan kontekstual. Ia mampu menyesuaikan strategi dengan realitas sosial tanpa kehilangan integritas moral. Pendekatan sejarah politik membantu memahami bahwa kepemimpinan Islam sejak awal bersifat adaptif, rasional, dan etis. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dipahami sebagai sebuah model kepemimpinan yang relevan lintas zaman. Dari pembahasan tema sebelumnya dapat dipahami bahwa karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terbentuk melalui banyaknya interaksi yang intens antara nilai-nilai moral dan konteks sejarah yang dihadapi oleh beliau. Perubahan karakter kepemimpinan antara periode Mekah dan Madinah menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi bersifat adaptif, kontekstual, dan rasional dalam merespons dinamika sosial dan politik. Namun demikian, konteks struktural dan situasi sejarah saja belum sepenuhnya menjelaskan mengapa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tampil dengan karakter yang matang, inklusif, dan konsisten secara moral. Oleh karena itu diperlukan pembahasan lanjutan yang menelusuri figur-figur dan lingkungan sosial yang turut ikut membentuk gaya serta pola kepemimpinan Nabi Muhammad. Dengan dasar pemahaman tersebut, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tema figur-figur yang mempengaruhi gaya karakter dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif sejarah politik. Dalam kajian sejarah politik, kepemimpinan tidak pernah lahir secara individual dan terlepas dari lingkungan sosialnya. Setiap pemimpin
pasti merupakan sebuah produk dari relasi sosial, pengalaman hidup, serta interaksi dengan figur-figur tertentu yang membentuk cara pandang dan responsnya terhadap realitas sosial dan politik. Hal ini juga berlaku dalam memahami kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Meskipun kepemimpinan beliau berlandaskan kepada wahyu, dalam konteks sejarah, gaya dan kecakapan kepemimpinannya berkembang melalui panjangnya proses sosial yang beliau jalani. Figur-figur yang hadir dalam kehidupan beliau berperan dalam membentuk sensitivitas sosial, kematangan emosional, serta kemampuan membaca situasi politik. Oleh karena itu, pembahasan pada kali ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi hasil dari pengaruh manusia semata. Sebaliknya, pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengalaman sosial dan interaksi dengan figur-figur tertentu dapat berkontribusi dalam membentuk gaya kepemimpinan yang kontekstual, adaptif, dan juga efektif dalam menghadapi realitas sejarah. Keluarga merupakan sebuah lingkungan sosial pertama yang membentuk karakter dan kepekaan seorang individu, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam kondisi yatim sejak dini, sebuah pengalaman sosial yang memiliki dampak begitu besar dalam masyarakat Arab yang sangat menjunjung tinggi garis keturunan dan perlindungan kabilah. Pengalaman sebagai yatim membentuk sensitivitas sosial yang tinggi terhadap penderitaan dan ketidakadilan. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini tercermin dalam keberpihakan Nabi terhadap kelompok lemah dan terpinggirkan. Kepemimpinan Nabi kemudian berkembang bukan sebagai kepemimpinan elitis, melainkan sebagai kepemimpinan yang dekat dengan realitas sosial masyarakat bawah. Peran keluarga besar, khususnya figur pelindung dalam lingkungan kesukuan, memperkenalkan Nabi pada nilai tanggung jawab, solidaritas, dan perlindungan sosial. Dari lingkungan inilah Nabi dapat memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal otoritas saja, tetapi juga soal tanggung jawab dan moral terhadap kelompok yang dipimpin. Dalam perspektif sejarah politik, pengaruh keluarga dan lingkungan awal ini menjelaskan mengapa kepemimpinan Nabi memiliki karakter yang kuat dan inklusif. Nabi tidak membangun kepemimpinan yang berjarak dari masyarakat, tetapi kepemimpinan yang hadir secara langsung dan responsif terhadap kondisi sosial umat Muslim pada saat itu. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi kepemimpinan yang khas, berbasis kepada kesukuan, kehormatan, dan musyawarah. Kekuasaan tidak bersifat terpusat secara absolut, melainkan bergantung pada pengakuan sosial dan konsensus kelompok. Tradisi ini membentuk budaya politik yang relatif partisipatif dalam lingkup suku. Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berinteraksi dalam tradisi sosial tersebut. Dalam konteks sejarah politik, hal ini menjelaskan mengapa kepemimpinan beliau tidak berkembang menjadi kepemimpinan yang otoriter, bahkan ketika beliau telah memiliki otoritas penuh di Madinah. Musyawarah dan dialog tetap menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh umat Muslim. Budaya Arab juga menjunjung tinggi nilai kehormatan dan amanah. Reputasi personal menjadi modal sosial yang sangat penting. Lingkungan budaya ini memperkuat karakter kepemimpinan Nabi yang berbasis pada kepercayaan publik. Kepemimpinan Nabi tidak dijalankan melalui sebuah paksaan, tetapi melalui legitimasi sosial yang dibangun secara konsisten. Dengan demikian, tradisi kepemimpinan Quraisy dan budaya Arab tidak sepenuhnya ditolak oleh Islam, melainkan disaring dan diarahkan. Dalam kepemimpinan Nabi, nilai-nilai lokal tersebut dipadukan dengan prinsip moral universal, sehingga menghasilkan model kepemimpinan yang kontekstual sekaligus normatif. Pengalaman Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembentukan gaya kepemimpinan beliau. Dunia perdagangan menuntut untuk kejujuran, kemampuan untuk bernegosiasi, serta kecakapan dalam membaca situasi. Nilai-nilai ini kemudian tercermin dalam kepemimpinan Nabi yang rasional dan solutif. Dalam perspektif sejarah politik, pengalaman profesional ini menjelaskan kemampuan Nabi dalam membangun diplomasi dan menyusun kesepakatan sosial. Nabi mampu menjalin hubungan lintas kelompok dan mengelola kepentingan yang berbeda tanpa menciptakan konflik terbuka yang merusak stabilitas sosial. Selain itu, keterlibatan Nabi dalam penyelesaian konflik sosial sebelum kenabian menunjukkan kecakapan beliau dalam kepemimpinan berbasis konsensus. Nabi telah dikenal jauh sebelum kenabian beliau sebagai seorang figur yang adil dan bijaksana.
Dengan demikian, kepemimpinan Nabi dapat berkembang sebagai sebuah kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi jika dikelola secara proporsional dan etis, dapat menjaga keseimbangan sosial yang ada pada masyarakat. Figur-figur yang mempengaruhi Nabi Muhammad SAW tidak berfungsi sebagai sumber nilai kenabian, tetapi sebagai medium pembelajaran sosial. Melalui interaksi dengan keluarga, masyarakat Quraisy, dan lingkungan profesional, Nabi memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik masyarakat Arab. Dalam pendekatan sejarah politik, pengaruh figur-figur ini menjelaskan mengapa kepemimpinan Nabi dapat bersifat realistis dan kontekstual. Nabi memahami batas-batas kekuasaan, pentingnya legitimasi sosial, serta resiko konflik terbuka dalam proses perubahan sosial. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah kepemimpinan profetik yang berkembang secara historis dan kontekstual. Periode Mekah dan Madinah memperlihatkan bagaimana adaptasi strategi yang diterapkan oleh Nabi tanpa adanya kehilangan konsistensi nilai moral yang beliau miliki. Figur keluarga, tradisi sosial, dan juga pengalaman hidup yang beliau miliki berperan penting dalam membentuk kecakapan kepemimpinan beliau. Namun, seluruh pengaruh tersebut diarahkan dan dimatangkan oleh nilai-nilai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepemimpinan Nabi tidak terjebak pada pragmatisme politik semata. Pendekatan sejarah politik membantu memahami bahwa kepemimpinan Islam sejak awal merupakan dialog antara nilai ilahi dan realitas sosial. Dengan pendekatan ini, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dipahami sebagai model kepemimpinan yang adaptif, etis, dan relevan lintas zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kebenaran datang dari Allah dan segala kesalahan datang dari saya. Barakallahu fikum, kafaitu bidzal kalami wa qaddimu afwan ala khilafati tarjun najata wa lam tasuk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.